Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang audit kinerja pada sektor publik. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kelvin Tuisan, kedua Hendal Manghero, ketiga Rapajir Syakerina, keempat Imade Wardana. Kita masuk ke materi, perkembangan audit kinerja. Pertama kali diperkenalkan oleh Elber Bistad pada tahun 1971 di Kongres Intosai yang diselenggarakan di Montreal, Kanada. Masuk ke Indonesia pada tahun 1976, dimulai dengan manajemen audit course yang merupakan hasil kerjasama antar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Government Accountability Office US. Definisi audit kinerja. Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu audit dan kinerja. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, pentingnya audit kinerja. Pada sektor pemerintahan, audit kinerja sangat penting untuk melakukan penilaian dan perbaikan 3E. Pada masyarakat atau legislatif, audit kinerja sangat penting karena untuk sumber informasi yang independen. Yang kedua, supervisi dan pengambilan keputusan. Pada Badan Pemeriksa Keuangan, audit kinerja sangat penting karena 1. Meningkatkan motivasi pemeriksa, dan kedua, mendorong kreativitas dan pembelajaran. Berikutnya kita masuk ke dalam audit kinerja untuk akuntabilitas publik. Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan normatif. Selanjutnya, keterkaitan audit kinerja dengan manajemen keuangan. Dalam melaksanakan audit kinerja, penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah. Berikutnya terkait istilah-istilah dalam audit kinerja. Yang pertama ada kinerja, yang kedua indikator kinerja kunci, yang ketiga indikator kinerja, yang keempat efektivitas, dan yang terakhir yang kelima efisiensi. Berikutnya kita masuk ke dalam perbedaan antara audit kinerja dan audit keuangan. Yang pertama dari sisi tujuan, audit kinerja bertujuan pada ketercapaian tujuan dan harapan, sedangkan audit keuangan pada penyajian akun yang benar dan wajar. Yang kedua, dari dasar akademik, audit kinerja berdasar pada ekonomi sosial dan politik, sedangkan audit keuangan berdasar pada akuntansi. Yang ketiga, terkait metode. Audit kinerja memiliki metode bervariasi, sedangkan audit keuangan telah terstandarisasi. Yang keempat, dari segi fokus, audit kinerja berfokus pada program dan kegiatan organisasi, sedangkan audit keuangan berfokus pada sistem akuntansi dan manajemen. Yang kelima, terkait kriteria penilaian. Audit kinerja memiliki kriteria subjektif, sedangkan audit keuangan memiliki kriteria kurang subjektif. Yang terakhir, yang keenam, laporan. Audit kinerja memiliki laporan bervariasi dan dipublikasikan tidak tetap, sedangkan audit keuangan terstandarisasi dan dipublikasikan berkala. Selanjutnya ada karakteristik audit kinerja. Profesor Sumarjo Citro Sidojo memberikan karakteristik audit kinerja sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan. Yang kedua, pemeriksaan haruslah wajar, objektif, dan realistis. Yang ketiga, pemeriksa harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam bidang. Yang keempat, pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system. Berikutnya ada manfaat audit kinerja. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Audit kinerja mampu memperbaiki, memulihkan, dan meningkatkan kualitas kinerja sektor publik. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas publik. Meningkatkan akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, dan perbaikan indikator kinerja. Berikutnya, tujuan audit kinerja. Tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu kinerja, suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jenis audit kinerja. Yang pertama, audit ekonomi.
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Yang kedua, audit efisiensi. Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu. Yang ketiga, audit efektivitas. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Oke, yang berikutnya orang akan membahas mengenai proses audit kinerja. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika sebagai berikut, yaitu yang pertama, struktur audit kinerja, yaitu yang terdiri dari tahap-tahap audit, elemen masing-masing tahap audit, tujuan umum masing-masing elemen, dan juga tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Yang kedua, tahapan audit kinerja. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan atau familiarization and planning phase. Yang kedua, tahap pengauditan atau audit phase. Yang ketiga, tahap pelaporan atau reporting phase. Dan yang keempat, tahap penindaklanjutan atau follow-up phase. Yang ketiga, penentuan kriteria audit. Ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, harus berasal dari sumber yang berwenang, sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan atau harus valid. Yang kedua, harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka, atau harus objektif. Yang ketiga, harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu atau harus spesifik. Dan yang keempat, harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai atau realistik dan attainable. Yang berikutnya, orang akan membahas mengenai peran auditor dalam audit kinerja. Ada 3 peran auditor dalam audit kinerja, yaitu yang pertama, memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah membantu manajemen untuk mencapai kinerja yang baik. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih.